Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Selamat datang di channel Emak Rumahan. Channel ini membagikan seputar kegiatanku sebagai seorang ibu rumah tangga yang juga hobi berkreasi. Sebelum kita lanjut videonya, aku mau sapa teman-teman semua dulu ya. Hai teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia dimanapun kalian berada ya. Dan terima kasih sudah klik video ini, terima kasih sudah menyempatkan waktu dan juga kuotanya untuk menonton videoku yang super receh ini. Semoga dapat menghibur kalian. Silahkan ambil baiknya dan buang buruknya ya. Nah, untuk video kali ini aku ngapain aja? Yuk saksikan terus video ini sampai akhir, jangan di skip-skip, dan jangan lupa kalau kalian suka dengan videoku, di akhir video nanti untuk tekan tombol subscribe dan juga tombol loncengnya. Berhubung hari ini aku masih ada kegiatan di luar, jadi aku masih ada sedikit keperluan di kantor kelurahan. Jadi hari ini aku menyempatkan untuk ke kantor kelurahan lebih pagi daripada sebelumnya ya teman-teman. Tapi sebelum ke kantor kelurahan, aku sudah menyempatkan sedikit beberes rumah. Jadi aku udah sempat nyuci piring dan juga sudah sempat menyalakan mesin cuci. Jadi aku pulang dari kelurahan, cucianku sudah beres, sudah tinggal jemur. Nah, tadi cuciannya juga sudah aku jemurin, sekarang waktunya untuk melanjutkan pekerjaan yang masih tertunda. Berhubung aku baru pulang, jadi untuk kostum hari ini agak beda daripada biasanya ya teman-teman. Agak sedikit lebih rapi. Nah, karena kalau ganti baju kayaknya tuh bolak-balik banget ya teman-teman. Udah nanggung kotor ya sudahlah, dipakai sekalian untuk ambil video. Nah, sekarang aku sedang merapikan cucian piringku yang tadi pagi. Ini sebagian sudah ada yang kering dan sebagian lagi ada yang belum kering. Jadi aku pisah-pisahin ya teman-teman. Untuk yang sudah kering aku kembalikan. Aku masukkan ke tempatnya masing-masing dan yang belum keringnya aku tetap taruh di rak pengering. Cucian piringku hari ini Masya Allah banyak banget teman-teman. Ini karena semalam aku ketiduran ya. Jadi semalam aku habis makan, setelah itu kenyang kan, terus main handphone. Dan habis itu ngantuk, lama-lama jadi ketiduran. Akhirnya si cucian piringnya ini menumpuk begitu aja sampai pagi. Nah kalau sudah pagi, kan kita udah sibuk untuk memasak ya. Jadi jarang sekali ada waktu untuk mencuci piring. Memang sih bisa sambil disambi-sambi, tapi itu pun gak seberapa ya. Jadi akhirnya bertumpuk sampai luber-luber. Dan hari ini aku juga nyuci botol lumayan banyak teman-teman. Ini karena akhir-akhir ini di rumahku pada suka banget minum air dingin. Karena memang cuacanya lumayan banget ya, ini sangat panas gitu. Jadi kita pengennya tuh minum yang banyak dan juga minum air es. Padahal sebelum cuaca se-ekstrim ini, air es di kulkasku itu bisa awet banget dan tahan lama banget. Karena memang jarang banget kita minum air es. Tapi nggak tahu kenapa, sejak cuacanya ekstrim seperti ini, kita jadi kepengennya minum es terus-terusan dan rasanya tuh haus terus. Kalau di daerah teman-teman bagaimana? Sudah mulai turun hujan atau belum? Kalau di Bekasi, di daerah tempat tinggalku, ini masih panas cetar membahana ya teman-teman. Nah baiklah sekarang aku lanjut untuk memanaskan nasi bakar. Ini adalah stok nasi bakar aku. Ini yang di kantong plastik ada 4, sedangkan yang di dalam food container itu ada 2. Nah ini untuk yang 4, aku cuman mau panasin 2 buah ya teman-teman. Jadi ini yang satu untuk aku dan yang satu lagi nanti untuk anak cewekku. Karena tidak lama lagi waktunya anak pertamaku pulang sekolah. Nah ini aku panaskan 2 buah nasi bakar, langsung aja aku masukin ke dalam pengukus. Setelah itu sisanya aku masukin kembali ke dalam freezer. Tapi sebelumnya kita bungkus rapat dulu ya teman-teman, seperti ini. Nah kenapa aku langsung panasin begitu aja? Itu karena aku lupa teman-teman. Jadi harusnya itu dikeluarkan dulu benar-benar sampai defrost, setelah itu baru dikukus. Tapi berhubung aku lupa, jadi ya sudah langsung aja aku masukin ke dalam kukusannya, aku pakai api kecil dan agak lama supaya benar-benar matang dengan sempurna. Oke lanjut, sambil kita menunggu nasi bakarnya matang dan juga sambil menunggu menjemput anak gadisku, sekarang aku mau merapikan box yang ada di dapur kemarin. Jadi untuk teman-teman yang kemarin sudah menonton videoku,
Pasti udah tahu banget ya, ini box apaan, ini box isinya apa, dan ini box yang tadinya ada di mana. Jadi box ini tadinya ada di dapur, aku bikin untuk tatakan microwave dan juga tatakan magicom. Cuma setelah aku tata ulang dapurku, kayaknya box ini tidak terlalu bermanfaat ada di sana ya teman-teman. Jadi akhirnya boxnya aku keluarin ke sini dan isinya mau aku sortir ulang supaya yang masih bermanfaat bisa kita simpan dan yang tidak bermanfaat kita buang aja. Supaya rumah jadi lebih rapi dan penyimpanan barang pun bisa lebih tertata. Nah, kotak ini isinya seperti ini teman-teman. Jadi ini ada celana yang udah sobek. Jadi celananya itu mau buat lap, tapi ternyata aku masukin ke dalam sini. Dan sisanya adalah kantong-kantong seperti ini, kantong tote bag atau apa inilah ya teman-teman. Mungkin lebih tahu ini namanya apa. Karena selama ini aku nyebutnya hanya kantong, kantong, kantong udah gitu aja. Barangkali teman-teman ada yang lebih tahu ini namanya kantong apa kalau seperti ini. Tolong ingatkan aku di kolom komentar ya. Nah, sekarang aku sudah mulai mensortir isi dari kotak putih ini. Sebagian besar memang seperti ini ya teman-teman. Jadi aku pilihin yang masih bagus, yang masih rapi, aku lipat ulang. Setelah itu aku pisahin dan untuk sisanya memang sebagian ini masih bermanfaat, masih layak pakai. Hanya kusut gitu aja. Tapi kayaknya untuk jumlahnya pun sudah terlalu banyak, jadi aku pisah-pisahin aja seperti ini. Yang aku taruh di dalam kantong paper bag. Nah, kalau untuk yang kertas itu aku masih ingat itu namanya paper bag. Tapi kalau untuk yang dari bahan-bahan kayak gini, aku lupa namanya teman-teman. Bukan mengada-ada, bukan bagaimana, tapi memang sudah coba diingat-ingat. Aku masih lupa aja. Untuk yang warna pink ini juga sebenarnya masih layak pakai ya. Cuma karena bentuknya kusut, jadi akhirnya aku buang aja lah karena mau dilipat juga kayaknya nggak bisa rapi lagi gitu. Sedangkan kantong seperti ini kan nggak bisa disetrika ya. Ya teman-teman, ternyata di tempat aku duduk tadi kok ya tiba-tiba panas. Padahal tadi kayak agak redup gitu. Makanya enak banget aku duduk di situ. Tapi ternyata tiba-tiba ada matahari yang terik, terang benderang, dan cukup menyengat. Jadi akhirnya aku pindah ya, aku masuk ke dalam. Oke, lanjut kita menyortir isian dari kotak putih lagi. Dan sekarang aku nemu sasaran panah, tapi tetap aku buang ya teman-teman. Karena busur panah dan juga anak panahnya juga sudah pada patah semua, jadi buat apa lagi ya, daripada disimpan pun tidak ada manfaatnya. Nah, ini aku nemu kantong merah, ini masih lumayan rapi ya, jadi tadinya sudah aku lipat, tapi ternyata di dalam kotak sini ada banyak macam-macam perintilan yang kayaknya sayang untuk dibuang, karena sewaktu-waktu nanti barangkali kita butuh gitu teman-teman. Jadi akhirnya kantong merah yang tadinya sudah aku lipat, aku buka lagi deh. Lanjut aku isiin barang-barang kecil-kecil yang aku temukan di dalam kotak ini. Contohnya seperti solasi, terus ada baut-baut, dan tadi aku menemukan terminal. Aku masih inget banget teman-teman, itu tuh terminal yang aku bawa dari kontrakanku yang lama. Aku lupa apa itu masih bisa bermanfaat, masih bisa nyala atau tidak. Jadi aku pisahin aja, nanti kalau aku ada waktu mau aku bersihin dan aku coba tes ulang. Ini juga ada pelampung toren, aku pisahin, siapa tahu suatu saat nanti butuh. Dan teman-teman tahu ini apa? Aku menemukan batu akik. Kalau dilihat aslinya, ini cantik banget teman-teman, Masya Allah. Dan di sini ada lagi batu akik yang lain. Ini warnanya agak keputih-putihan kayak susu gitu ya teman-teman. Terus ini aku nemu lagi satu lagi dan ini sudah berbentuk cincin. Tuh teman-teman bisa lihat. Ini gede banget ya. Dulu juga ada yang warnanya biru toska, tapi nggak tahu sekarang kemana ya. Aku lupa. Batu-batu ini mau aku pisahin, aku simpen lagi ya teman-teman. Karena batu akik itu punya cerita tersendiri di hidup kami teman-teman. Jadi pada masa kejayaan dari batu akik itu kita pernah merasa kecipratan lah rezeki dari viralnya batu akik. Karena pada waktu itu ibaratnya menjual 1 kali batu akik itu bisa untuk makan kami sekeluarga selama 2 bulan teman-teman, Masya Allah. Tapi ya gitu namanya kehidupan ya, roda terus berputar, semua ada masanya masing-masing. Lanjut, sekarang kotak putihnya sudah kosong dan tadi sudah aku bersihkan juga ya teman-teman. Sebenarnya si kotak putih itu adalah kotak styrofoam yang harusnya itu ada tutupnya. Tapi tutupnya itu sudah patah dan udah aku buang lah, udah gak tahu kemana ya. Jadi tinggal kotaknya doang. Sekarang kotaknya mau aku pakai untuk menutupi mesin pompaku. Sebenarnya kalau untuk mesin sanyo ini, mesin pompa air ini dulu ada penutupnya teman-teman. Jadi dulu di atas ini ada kerangka dari kayu
kayu, terus bagian atasnya itu aku tutup menggunakan granit yang ada di samping aku itu. Nah, untuk granitnya sendiri itu adalah sisaan dari lantai rumah ya. Karena pada waktu itu aku belinya kelebihan dan kata Pak Tukang katanya suruh disimpan aja karena kalau misalnya ada salah satu lantai yang pecah atau kenapa-napa itu bisa buat gantinya begitu. Karena katanya lagi kalau nyari motif lantai atau motif keramik lah intinya ya yang sudah lama atau mungkin yang masih baru aja itu susah banget cari dapat motif dan warna yang sama begitu teman-teman. Jadi akhirnya aku simpan di situ dan akhirnya aku manfaatin juga untuk penutup dari pompa airku. Tapi seiring berjalannya waktu, namanya kerangka itu dari kayu kan kena panas, kena hujan gitu ya. Jadi lama-lama itu lapuk dan akhirnya akhir musim hujan kemarin itu ambruk teman-teman. Masya Allah. Dan habis itu aku nggak ganti pakai yang lain, jadi aku cuma tutupin mesin pompa airku pakai kantong kresek yang tadi kita buka. Dan alhamdulillahnya aman ya teman-teman. Alhamdulillah mesinku nggak kenapa-napa. Tapi berhubung ini sudah musim kemarau dan beberapa daerah katanya sudah ada yang hujan, jadi aku mulai mikir lagi kan, ini sanyoku mau digimanain gitu, mau ditutup pakai apa. Dan alhamdulillah kemarin aku bongkar-bongkar dapur, aku tata ulang barang-barang yang ada di dapur dan aku lihat isi dari kotak styrofoam ini ternyata isinya itu nggak terlalu bermanfaat banget ya teman-teman. Dalam artian ya ada sebagian yang bermanfaat, yang sebagian masih dibutuhkan, tapi sebagian lagi itu sepertinya sudah perlu untuk dibuang begitu ya. Terus akhirnya aku kepikiran, oh iya kotak styrofoam ini kenapa tidak kita jadikan penutup sanyo aja? Karena styrofoam kan lumayan tahan air ya teman-teman, jadi kalaupun nanti musim hujan mudah-mudahan airnya nggak akan kena ke dalam mesin sanyonya begitu. Dan alhamdulillah inilah hasilnya, sekarang mesin pompa airku atau mesin sanyoku sudah punya penutup lagi, walaupun penutupnya ala kadarnya dan hanya dari barang bekas, tapi aku suka teman-teman, alhamdulillah, karena menurutku ini terlihat lebih rapi karena memang tertutup rapat ya. Jadi kayak gimana ya, lebih estetik lah gitu. Alhamdulillah mesin pompa airku sudah punya penutup lagi dan aku juga sudah merapikan sisa-sisa barang-barang yang tadi berantakan. Setelah ini aku mau cek nasi bakar aku, mudah-mudahan sudah matang dengan sempurna dan aku juga mau siap-siap untuk menjemput anak gadisku. Jadi sampai di sini dulu video kita kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah menonton. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah selalu mendukung channel aku, baik itu melalui like, comment, subscribe ataupun membagikan video aku di tab komunitas kalian. Terima kasih banyak teman-teman. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa tekan subscribe dan juga loncengnya. Wassalamualaikum.